Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa, apa kabar semuanya? Mang Cek Bicek di rumah, dimanapun Anda berada. Cek Doli doakan semoga Mang Cek Bicek dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi cuaca dalam kondisi kurang beruntung atau kurang baik buat kita semuanya. Dan tentu saja Mang Cek Bicek pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara yang kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Pada edisi kali ini Jumat 11 November 2022 Miladiah bersama dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dan sebagaimana biasa Mang Cek Bicek ya, nanti Cek Dulu akan memandu ya 1 jam ke depan dalam program acara Cawisan ini, tentunya berguna bagi kita semuanya untuk menambah keimanan dan wawasan ilmu pengetahuan agama kita sama-sama, guna bekal kita hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, Mang Cek Bicek, Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil orang-orang beriman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Dan dalam menurut catatan ada 89 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman ini. Nah, seperti ini panggilan tadi. Ya, nah sebagaimana pekan sore hari ini kita akan membahas tema sore ini dengan yaitu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Telah hadir 2 narasumber kita bersama, alhamdulillah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hadi dan juga Al-Ustadz E.F. Syarifuddin, Sarjana Psikologi Islam, Wakil 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Hadi? Alhamdulillah. Sehat Hadi ya? Sehat. Masya Allah. Ya. Ustaz F gimana Ustaz? Alhamdulillah, walaupun agak-agak serak tapi tetap semangat. Serak-serak becek Ustaz. Insya Allah Ustaz ya. Memang kondisi cuaca, kondisi kurang beruntung Ustaz ya. Tapi insya Allah tidak menyurut kita untuk berdakwah Ustaz ya. Apalagi di sore hari Ustaz ya. Nah Ustaz Hadi, sore ini kita akan ciri-ciri orang-orang yang beriman Ustaz. Tema kita sore hari ini. Siap, Dan tentu saja ini sangat menarik bagi pemirsa kita di rumah. Yang insya Allah kita akan bahas bersama juga Syekh Syarifuddin Ustaz. Ya pemirsa, kita akan membahas tema sore hari ini yaitu ciri-ciri orang beriman. Dan kami juga mengajak pemirsa nanti di segmen kedua dan segmen selanjutnya untuk kalau ada pertanyaan jaturi sama sekali di layanan telepon kita di 0711 380022. Nanti kami silakan nanya jaturi walaupun di tema maupun di luar tema nantinya. Nah, kita persilakan terlebih dahulu kepada Ustadz Abdul Hadi, untuk mengawali yaitu tema kita sore hari ini dengan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Kepada Ustadz Hadi kami persilakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sihiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar ada dani amillahi wa ifdali amma ba'du. Pemirsa PAL TV yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini Allah masih menyematkan iman di hati kita. Allah masih memberi satu karunia yang luar biasa, yakni Allah memberi iman. Allah masih menyematkan iman di hati, di dada kita. Nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa. Satu-satunya nikmat yang paling agung, satu-satunya nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat sebesar selain nikmat iman. Tidak ada sebesar nikmat apapun
kecuali nikmat iman. Jadi nikmat iman ini adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Begitu besarnya nikmat iman dalam pandangan Allah. Begitu besarnya nikmat iman dalam ukuran Allah. Jadi kalau nikmat-nikmat yang lain itu nikmat-nikmat yang remeh-temeh, nikmat-nikmat yang kecil. Katalah nikmat harta. Nikmat harta ini bukan nikmat yang besar. Mana bukti nikmat harta itu bukan nikmat yang besar? Buktinya orang yang derhaka dengan Allah pun Allah beri iman, Allah beri harta. Orang yang tak pernah sujud dengan Allah pun Allah beri harta, Allah cukupkan rezekinya. Orang yang tak pernah sujud pada Allah pun diberi harta juga. Bahkan orang selain orang Islam pun diberi harta. Ini bukti bahwa nikmat harta itu adalah nikmat yang kecil. Seberapapun banyaknya harta kita, tidak sebanding dibandingkan dengan nikmat iman yang luar biasa. Nikmat apa lagi? Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan itu besar dalam ukuran manusia. Tapi dalam ukuran Allah, nikmat sehat itu kecil. Buktinya orang yang tak pernah beriman, orang yang tak pernah sujud, orang yang derhaka dengan Allah pun dia sehat-sehat badannya. Diberi kesehatan. Sama udara yang dihirup oleh orang yang beriman dengan orang yang derhaka dengan Allah sama. Jadi orang yang derhaka dengan Allah pun diberi satu kenikmatan. Pangkat sekarang. Pangkat bukan nikmat yang besar. Hanya orang yang tak tahu nilai nikmat aja hingga dia menganggap bahwa pangkat itu adalah nikmat yang besar. Orang yang derhaka dengan Allah pun lebih tinggi pangkatnya daripada orang yang beriman. Orang yang derhaka dengan Allah pun diberi pangkat. Orang yang derhaka dengan Allah pun diberi jabatan. Orang yang derhaka dengan Allah pun diberi titel. Orang yang derhaka dengan Allah pun punya kekuasaan dan lain sebagainya. Maknanya apa? Ini menandakan bahwa nikmat-nikmat itu tadi di mata Allah, dalam pandangan Allah begitu rendah. Jadi kita orang-orang Islam jangan tertipu. Kita sudah dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini satu hal yang luar biasa. Panggilan orang-orang yang beriman ini tak bisa disogok dengan apapun. Tak bisa ditempuh seperti mana kita mencari ilmu, seperti mana kita mencari harta, seperti mana kita memperjuangkan untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan dan lain sebagainya. Untuk itu, mari sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih menyematkan iman di dada. Kita sebagai orang Islam jangan berkecil hati. Kalau kita tidak diberi kenikmatan dunia, kita tidak dilebihkan dari orang lain. Kenapa? Sesungguhnya inilah kasih sayang Allah. Kalau orang Islam hari ini dicukup-cukupkan rezekinya, alhamdulillah. Sungguh alhamdulillah. Tapi kita sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman. Maka Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Yang rasul itu adalah harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia memberi rahmat untuk alam. Harisun. Jadi orang-orang harisun ini nikmat yang remeh. Nikmat yang murah, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan. Nah, itu. Andai kata nikmat-nikmat itu, pangkat, harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya itu bernilai di sisi Allah, sungguh tidak akan Allah berikan kepada orang lain. Hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita mesti ingat, selain harisun, di situ harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi
Allah sangat berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, kasih sayang Allah ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman inilah yang Allah kasihi, yang Allah sayangi. Kalau yang lain makanya Allah memproklamirkan dirinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Rahmannya Allah ini seluruh untuk makhluk, baik burung, baik makhluk yang melata, baik manusia, semua diberi rahmannya Allah. Tapi rahimnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Yang kedua, salawat teriring salam untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, kekasih Allah, junjungan alam. Ia adalah sebaik-baik manusia. Baginda adalah sebaik-baik hamba Allah. Baginda adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Baginda adalah sungguh mulia. Namanya sudah Allah kampilkan. Namanya sejajar. Allah gandengkan dengan nama Allah. Bahkan ibadah apapun yang dibuat oleh seseorang tanpa menggandeng, tanpa menyebut nama baginda Rasulullah SAW, maka ibadah itu tertolak. Salat kita tertolak kalau kita tidak menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tidak menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tertolak ibadah kita. Begitu juga ibadah-ibadah lain. Tanpa kita menyebut nama baginda Rasulullah SAW, maka nilai ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, kita diberinya nikmat yang luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah, kita ditakdirkan oleh Allah lahir di akhir zaman ini. Umat di akhir zaman ini, coba kita ingat, Nabi kita, baginda Rasulullah SAW itu 1444 tahun yang lalu, secara fisik baginda sudah tidak bersama dengan kita. Tapi sungguh luar biasa, bukti bahwa iman kita disubsidi oleh Allah melalui kebesaran baginda Rasulullah SAW. Kita rindu dengan baginda Rasulullah. Kita tak pernah bertemu. Hukum akal kita, kalau yang namanya rindu itu pernah bertemu. Fisik kita tidak pernah bertemu. Kita cinta dengan baginda Rasulullah. Yang namanya itu cinta itu setelah ada pertemuan, tumbuh rasa cinta. Ini tidak pernah bertemu. Dalam alam zahir kita tidak pernah bertemu. Tapi kita ada cinta dan rindu pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Fal TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kita jangan berkecil hati apabila kita nikmat dunia ini Allah berikan cukup aja, tidak berlebih. Dan sebenarnya inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, terutamanya kepada orang-orang yang beriman. Dipas-paskan rezekinya. Kenapa? Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Supaya apa? Supaya nanti kita di akhirat tidak banyak pertanyaan. Supaya kita nanti di akhirat tidak banyak hisab. Nah, jadi walaupun harta yang kita dapatkan adalah dengan cara yang halal, banyak dan panjang pertanyaannya. Walaupun pangkat yang kita dapatkan dengan cara yang baik, yang benar, tapi pertanyaannya panjang, pertanyaan banyak. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Fal TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas soal iman. Jadi iman ini tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan al amalu bil jawarih. Jadi yang namanya iman itu yakin dalam hati membenarkan, diucapkan dalam lisan dan diamalkan
dalam perbuatan sehari-hari. Jadi iman itu, sekali lagi saya ulangi, tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan, al amalu bil jawari. Ada 3 hal iman itu memenuhi syarat. Jadi tidak cukup dengan yakin dalam hati tapi tidak diucapkan dalam lisan. Tidak cukup diucapkan dalam lisan, diyakini dalam hati tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa ini Ustaz Hadi. Ini baru mukaddimah saja Ustaz Hadi ya. Mukaddimah tadi bagaimana ciri-ciri orang beriman tadi, diucapkan dalam hati, diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan juga diamalkan dalam perbuatan. Saat ini kita akan lanjut kembali Ustaz Hadi ya, bersama Saib juga nanti. Nah, pemirsa, kita akan lanjut kembali yaitu tema kita dengan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan tetaplah di tempat pemirsa, jangan mana-mana. Oke, kita balik lagi setelah yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita sore hari ini yaitu ciri-ciri orang-orang yang beriman, dan bersama dengan 2 narasumber kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi dan Ustadz E.F. Syarifuddin SPSI, Wakil 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Basnas Kota Palembang. Nah, tadi kita telah membahas ciri-ciri orang-orang beriman. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Ustadz Abdul Hadi. Ustadz Hadi, mungkin bisa dilanjutkan Ustadz Hadi untuk ciri orang-orang yang beriman dari Ustaz. Terima kasih Cek Doli. Terima kasih. Dan kepada Ustadz Syaifuddin dari Waka 2 Basnas juga terima kasih, kita Allah pertemukan di sini. Jadi Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari ciri yang paling mudah orang yang beriman itu, selain dia mengimani perkara yang gaib, dia juga mengerjakan perintah Allah, yakni sholat. Yang kedua, ciri orang yang beriman itu, dia tidak hanya cukup dengan sholat. Kalau bukti sholat dia baik, pasti dia wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia akan mengeluarkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah. Dia akan membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Jadi ciri sholat orang itu baik, pasti dia berinfak, pasti dia berzakat, pasti dia bersedekah. Itu. Jadi antara zakat dan sholat itu tidak bisa dipisahkan, sungguh tak bisa dipisahkan. Jadi kita jangan asik dengan diri kita sendiri, asik dengan sholat. Terkait masalah kalau orang beriman itu tidak cukup hanya diyakini dengan hati, dengan lisan, harus perbuatan amal. Jadi orang beriman tadi disinggung Ustaz, ada berinfak, bersedekah. Nah, ini Ustaz F gimana Ustaz? Tadi udah disinggung oleh Ustaz Abdul Hadi terkait masalah orang-orang beriman itu harus memanifestasikan Ustaz ya, atau mengimplementasi kehidupannya dalam beramal perubahan Ustaz. Ini kalau kita singgung dari Ustaz F gimana Ustaz terkait masalah amal, ada infak, sedekah. Nah, ini dari kita kehadiran Basnas langsung nih Ustaz F Syarifuddin ya. Ya, makasih Cek Doli. Jadi kadang-kadang kan kita kan contoh simpel gini Cek. Kalau kita di luar kota Palembang, katakanlah di Jawa misalnya, di Jakarta, tentu Cek Doli ditanya, kamu orang mana? Orang Palembang. Yang menandakan kamu orang Palembang tuh apa? Kan gitu kan? Sama seperti pertanyaan Cek Doli tadi, kamu orang beriman? Iya. Ciri kamu orang beriman apa? Apakah cukup sekedar di mulut? Saya orang Palembang, saya ngomong bisa bahasa Palembang. Loh, apakah orang Bandung nggak bisa ngomong Palembang? Padahal orang Bandung loh. Nah, jadi benar kata Ustaz tadi, bukan hanya di lisan, bukan hanya di hati, tapi di perbuatan. Orang beriman meyakini bahwa
apa yang ada di dunia ini sekedar titipan. Termasuklah badan, jasad, fisik adalah titipan. Namanya orang dititipi, sewaktu-waktu dipinta itu harus ikhlas. Cik Doli naruh motor, gitu ya. Ketika Cik Doli datang mengambil motor, orang parkir yang jago motor itu harus ikhlas. Ya, bukan punya Dio, gitu kan. Cik Doli dititipi Allah Subhanahu wa taala mobil Alphard. Sewaktu-waktu diambil ya harus ikhlas. Gitu nah, Allah Subhanahu wa taala mengambil itu dengan cara yang kejam. Tapi cara terindah Allah adalah sebenarnya ketika Cik Doli ikhlas memberikan apa yang sudah dititipkan kepada orang yang berhak menerima. Basnas Kota Palembang mengajak kepada seluruh pemirsa Apal TV, masyarakat Kota Palembang untuk menyisihkan harta benda kita yang sudah dititipkan kepada kita, kepada orang-orang yang berhak menerima. Basnas Kota Palembang bukan hanya mengelola zakat saja, tapi juga infak, sodako, dan juga dana sosial keagamaan lainnya. Sebelum nanti Allah benar-benar mengambil, Cek. Kita buktikan. Bahkan orang yang beriman, anaknya pun ikhlas dikorbankan kepada Allah. Contoh Nabi Ibrahim dengan ikhlas mengorbankan Nabi Ismail. Nah sekarang kita, apakah kita berkoar-koar sebagai orang beriman sudah belum mempunyai ruh seperti itu? Mari kita sama-sama cek mengkoreksi diri. Luar biasa Ustaz. Ya, jadi semuanya titipan Ustaz ya. Sebelum nanti kita diambil oleh Allah SWT, maka kita harus mengeluarkan apa yang menjadi titipan itu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah ridho Ustaz ya. Amin. Nah Ustaz Adi gimana Ustaz Adi terkait masalah tadi Ustaz menyinggung masalah ini adalah titipan Ustaz. Ini apakah koneksi atau korelasi dengan orang-orang beriman Ustaz? Sangat berhubung kait. Sangat berhubung kait apa yang disampaikan oleh Ustadz Saifuddin tadi itu sangat memenuhi memang kriteria orang yang beriman itu. Dia harus rela, dia rela di atas ketentuan Allah. Jadi daripada nanti Allah paksa dia mengeluarkan zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dia harus memenuhi itu daripada Allah paksa. Jadi apa yang didapat oleh orang yang beriman, apa yang didapatkan oleh kita semua itu bukan karena kita hebat kita dapat itu, kita dapat rezeki. Bukan karena kita kuat kita dapat rezeki. Bukan karena kita punya ahli, bukan karena kita punya ilmu di situ kita dapat rezeki yang kita dapatkan. Jadi yang namanya rezeki itu ini yang salah kaprah. Kita sering mempertuhankan diri kita bahwa apa yang kita dapat tuh karena kita berusaha. Padahal kita bisa menyaksikan setiap hari banyak orang yang usahanya sama, dengan modal yang sama, dengan skill yang sama, bahkan sangat berjejeran tempatnya, tapi hasilnya beda. Katalah misalnya petani. Ada si A punya tanah 1 hektar bersebelahan dengan tetangganya si B, dengan jenis padi yang sama, dengan cara pupuk yang sama, pupuknya pun sama, cara pengolahannya sama, tapi hasilnya beda. Sama-sama ikut penyuluhan, tapi hasilnya beda. Ini bukti bahwa hasil itu bukan karena usaha kita, tapi memang sunatullahnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu memang harus bersungguh-sungguh. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ustadz EF tadi. Jadi bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu dia sangat peduli. Dia sangat peduli dengan lingkungannya. Dia sangat peduli dengan kiri kanannya. Dia sangat peduli. Dia tidak asik dengan dirinya sendiri. Asik sholat. Yang harta yang didapat ini hartaku. Aku kan sudah sholat. Kalau sholat aku baik, aman aku katanya. Kalau sholat aku khusyuk luar biasa, bukti sholat khusyuk tuh dia peduli dengan orang lain. Karena Islam tuh hablum minallah wa hablum minannas. Itu. Oke Ustaz. Tadi Ustaz tadi bicara hablum minannas dan hablum minallah Ustaz ya.
Kalau kita lihat fenomena di masyarakat, kebanyakan kita hablum minallah mungkin Ustaz. Hablum minallah. Jadi Ustaz, tidak peduli kanan kiri Ustaz. Sampai mungkin ada tetangga yang kelaparan saja yang mungkin tidak tahu Ustaz ya. Tak tahu. Nah, Ustaz mungkin gimana Ustaz melihat memandang sejauh ini Ustaz? Iya. Di Basnas kami mengedukasi beberapa masyarakat yang menerima manfaat agar jangan terlena. Jangan terlena menjadi tangan yang di bawah terus-menerus. Harus bangkit dari kemiskinan agar bermental juara. Begitu juga para muzaki. Jangan terlena. Jangan terlena bahwa dia adalah seorang yang mampu. Kita mengedukasi bahwa ketika muzaki memberikan kepada orang yang berhak menerima secara ikhlas, itu ada hablum minallah. Langsung menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, ini adalah hartamu yang aku serahkan, bukan hartaku. Nah, itu jadi koneksi antara hablum minallah. Hubungan vertikal. Hubungan vertikal. Manfaat materinya dinikmati oleh anas, manusia. Jadi ada juga hubungan dengan manusia. Kami mengedukasi itu, Cek Doli. Antara yang menerima dengan yang memberi itu harus seimbang. Yang menerima jangan terlalu melulu merasa berhak menerima. Harus bangkit, mempunyai mental kebangkitan. Dan yang memberi jangan pernah merasa orang yang terus mampu. Tapi membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan Ustaz. Betul, Jadi betul, bawah terus Ustaz ya. bawah terus. Oke, luar biasa nih Ustaz. Pemirsa di mana berada, Jaturi kalau nak bertanya pemirsa di layanan telepon kita di interaktif di 0711 380022. Nah, Ustaz Abdul Hadi, tadi kita bicara hubungan horizontal dan vertikal Ustaz. Dari hablum minallah dan hablum minannas. Tadi kalau kita lihat dari Basnas Kota Palembang telah mengedukasi antara penerima dan juga muzaki Ustaz ya. Iya. Bagaimana itu dibawahnya diedukasi semuanya, jangan sampai yang di bawah ini galak nerimo terus Ustaz ya. Saya Ustaz tadi ada luar biasa kalau di Basnas Kota bagaimana kita bangkit dari sebuah kemiskinan Ustaz. Nah, apakah ini ada hubungan Ustaz dengan orang-orang beriman, bagaimana orang-orang beriman itu harus bangkit ya Ustaz dari kemiskinan? Kalau kita ngaku orang beriman ya tentu saja kita harus percaya Ustaz bahwa rezeki itu Allah sudah tuliskan, gariskan Ustaz ya. Siap. Jadi orang yang beriman itu dia bukan hanya sibuk dengan vertikal, tapi dia tak peduli dengan horizontal. Di antara ciri orang yang beriman tadi, orang itu sholat. Sholat itu bukan hanya rukuk sujud aja. Di akhir sholat itu, kalau kira-kira dia tidak salam ke kanan masuk ke dalam rukun, dia tidak salam ke kiri, itu kira-kira sah tidak sholatnya? Tidak sah. Di situ ada makna tersirat. Perdulikan orang sebelah kanan. Ya. Perdulikan orang sebelah kiri kita. Jadi peduli. Jadi orang yang beriman itu dia peduli. Satu. Selain itu, orang yang beriman itu peduli dengan kiri kanannya. Kalau benar dia orang yang beriman, dia tak akan minta-minta sebenarnya. Kalau dia orang yang beriman, dia tak mau menjatuhkan diri, meminta kepada selain Allah. Dia tak akan mau menjatuhkan dirinya minta kepada selain Allah. Karena konsekuensi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu dia hanya bergantung hanya kepada Allah. Luar biasa nih, Masya Allah Ustaz ya. Orang beriman tuh harus tidak terus minta-minta Ustaz ya. Oke, Ustaz Adi dan saya kita akan lanjutkan kembali Ustaz. Bisa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut kembali pembahasan kita dengan tema ciri orang-orang yang beriman setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program ceramah dan tausiah agama Islam pada sore hari ini dengan tema kita ciri orang-orang yang beriman. Nah pemirsa, iman tidak pernah menjamin kita untuk selalu berlimpah dan tertawa.
Iman hanya menjamin kita untuk mendapatkan elusan lembut kasih sayang Allah dalam apapun. Nah, pada sore hari ini tadi telah dibahas dua narasumber kita, yaitu Ustadz Syarifuddin dari Basnas Kota Palembang dan Ustadz Abdul Hadi telah bahas bagaimana ciri orang-orang beriman. Salah satunya jadi kita bukan hanya memelihara atau menjaga hubungan horizontal saja, tapi kepada hubungan vertikal. Bukan hanya vertikal saja, tapi juga ke horizontal. Nah, pemirsa, kami juga membuka layanan interaktif bagi pemirsa anak Nanyo, jatuh sama sekali di layanan telepon kita di 0711 380022. Jatuh sama sekali anak Nanyo dua narasumber kita yang insya Allah mudah-mudahan nanti ini akan menambah wawasan kita bersama. Nah, Saadi, kita lanjut kembali. Saadi tadi ini luar biasa Adi tadi bagaimana di hubungan vertikal horizontal. Ini merupakan makna dari ciri-ciri orang beriman juga Ustaz Adi ya. Mungkin Ustaz Adi bisa dilanjutkan kembali Ustaz. Jadi orang yang beriman itu kalau dia kaya, dia pemurah. Kalau dia kaya, dia pemurah. Jadi kalau dia sholatnya baik, sholatnya cukup, tapi dia bakhil, pelit, berarti belum selesai sholatnya, belum bagus sholatnya. Orang yang beriman itu, kalaupun dia diuji dengan kemiskinan, dia redha di atas kemiskinannya. Nah, jadi kalau ada orang yang aku beriman, tapi masih meminta sana sini, nah, artinya dia bukan orang yang beriman. Nah, kalaupun dia beriman, mungkin imannya baru iman ilmu, baru ilmu aja, ilmu tentang iman. Mungkin dia belajar tentang ilmu tentang iman, ya, tapi belum sampai ke hati. Jadi kembali kepada ciri orang yang beriman tadi, orang yang beriman itu antara sholat dengan zakat itu kalau bisa digambarkan seperti dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang antara sholat dengan iman. Tak bisa sholatnya cukup tapi dia tidak berzakat, tidak berinfak, tidak bersedekah. Adakah kira-kira orang yang menerima uang itu ada gambar sebelah aja? Tak bisa. Dia pemurah. Nah, tapi dia tidak sholat. Yang penting aku pemurah, aku baik orangnya. Ya baik, orang-orang baik itu selain dia sholat, dia pemurah, dia berzakat, dia berinfak. Nah, jadi ciri orang yang beriman itu diantaranya kalau dia kaya, dia menjadi bank masyarakat. Nah, kalau diuji dengan kemiskinan, dia redho di atas ketentuan Allah. Jadi kalau misalnya ada ngaku beriman, tapi maaf bukan ngomong beriman tapi tidak pernah berusaha, itu salah juga. Nah, jadi kalau dia beriman, dia akan berusaha sungguh-sungguh. Nah, ya, oke, Ustaz Hadi luar biasa Ustaz Hadi ya. Antara bagaimana kalau ongkayo itu jangan bakhil, Ustaz pelit ya. Alias medit, Ustaz ya. Bin koret. Insyaallah. Oke, Ustaz ini kalau kita bicara Basnas Kota Palembang, Ustaz tentu saja Basnasnya ada 8 asnaf, Ustaz kalau kita bicara, dan tentu saja kepada 8 asnaf itu akan intinya kepada membantu orang-orang yang mungkin tidak mampu atau yang tidak punya, Ustaz ya. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz Basnas Kota Palembang mungkin mengedukasi terkait masalah bagaimana ini Basnas Kota Palembang untuk dapat mengimplementasi dari rasa iman tadi, Ustaz ya. Bukan hanya bagaimana hubungan dia horizontal saja, vertikal saja, tapi horizontal, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Edukasi seperti apa sejauh ini Ustaz Basnas Kota Palembang? Terima kasih Cik Doli. Menanggapi dari Ustadz yang diungkap oleh Ustadz Hadi bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang dermawan, itu Ustadz Hadi ya. Sebagai seorang yang dermawan, Cik Doli, tentunya kan orang yang menyisihkan sebagian harta yang kita bilang sebagai harta zakat dan juga harta infak sodako. Nah, memberikan zakat infak sodako ini ke lembaga resmi. Satu-satunya lembaga yang memang ada di undang-undang yaitu Basnas Kota Palembang. Di Palembang. Kenapa harus ke Basnas? Kita manusia biasa. Sebesar apapun iman kita, kalau kita ngenjuk langsung, takutnya ada riaknya. Coba Cik Doli tanya Ustaz tadi, kira-kira amalan apa baik, kendaklah dia jihad fisabilillah, kalau ada campur riak, kira-kira terima Allah apa tidak? Cik Doli misalnya anak Haji Alim punya miliaran rupiah, nak nyisih ke sedikit-sedikitnya bayar lagi 350 juta. Cik Doli langsung nyerah tanpa melalui lembaga. Nah, apakah Cik Doli yakin
di dalam hati Cik Doli itu benar-benar bersih, murni lillahi ta'ala. Kalau ada setitik rasa bangga, Cik Doli sudah menghanguskan ibadah Cik Doli yang 350 juta itu. Karena kerumun wong tadi Ustaz ya. Iya, benar. Hebat Cik Doli, makasih Cik Doli. Ada rasa bangga. Tapi kalau seandainya Cik Doli menitipkan, memberikan kepada Basnas sebagai lembaga resmi, insya Allah akan kita berikan kepada orang yang berhak menerima. Yang berhak menerima pun udah tahu, yang tahunya Muzaki. Iya. Jadi untuk ria, sombong, ujub, takabur, insya Allah ditutupi atas nama Badan Amil Zakat Nasional. Kota Palembang. Dan program-program juga Ustaz ya. Iya, Cik. Oke Ustaz, mungkin pemirsa pengen tahu juga Ustaz, untuk bagaimana menyalurkan Ustaz kepada Basnas Kota Palembang, ataukah ada program atau aplikasi khusus Ustaz mungkin Ya. di Basnas Kota Palembang? Baik, terima kasih Cek, diingatkan terus. Pemirsa yang budiman, masyarakat Kota Palembang, jika ingin mendonasi silakan, ada nomor rekening yang ditayangkan terus di PAL TV untuk infak, sodako, dan juga zakat. Kami juga membuka hotline service kalau pemirsa menginginkan untuk dibantu menghitung zakat. Kami akan datang ke rumah para muzaki sekalian untuk membantu menghitungkan. Atau juga bisa datang ke kantor kami di kantor Wali Kota, Jalan Merdeka nomor 1. Itu ada, kami masih ada di gedung Pemkot Kota Palembang, Basnas Kota Palembang. Atau bisa juga telepon call center kami, ada nanti ditampilkan di di PAL TV mengenai layanan-layanan tentang zakat, infak, sodako Kota Palembang. Kami ada website donasi Cik Doli, namanya Baskopa. Baskopa. Ya, Apa tuh Ustaz? Badan Amil Zakat Kota Palembang. Oh, Baskopa, Badan Baskopa. Amil Zakat Kota Palembang Ustaz. Ini memudahkan masyarakat Ustaz ya. Memudahkan masyarakat untuk berdonasi, berzakat, dan juga membantu masyarakat yang berhak menerima. Yang Cik Doli tadi sebutkan bahwa yang berhak menerima adalah 8 asnaf. Namun jika dikerucutkan menurut Imam Malik, yang berhak menerima adalah fakir dan miskin. Dari 8 asnaf. 8 bagian. Jadi implementasi kepada ciri orang-orang yang beriman tadi Ustaz tadi ya. Ustaz tadi disinggung juga masalah orang-orang beriman itu agak menjaga hatinya Ustaz. Agak tadi ada riya Ustaz ya. Takut kalau hal ini. Bagaimana Ustaz Hadi menanggap ini Ustaz? Jadi sebenarnya dari awal Islam datang ke muka bumi ini di zaman Rasulullah itu sudah benar-benar Islam itu kafah. Di zaman Rasulullah sudah diwujudkan Baitul Mal. Iyalah memang di Arab mana ada Basnas. Basnas ini di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia bukan Basnas namanya. Enggak tahu lah. Tapi masih secara kelembagaan itulah namanya Baitul Mal. Jadi Basnas ini lembaga yang mengurusi zakat ini bukan barang baru. Iya. Oh ini di Indonesia aja ada Basnas. Nah, di zaman Rasulullah sudah ada lembaga yang ngurus zakat. Supaya apa? Allah itu sangat tahu. Allah sangat tahu bagaimana kualitas hambanya. Rasulullah itu sangat tahu bagaimana kualitas umatnya. Supaya tidak ada riya, supaya tidak ada yang miskin merasa minder, inferiority complex, yang kaya merasa riya, ujub dan lain sebagainya. Maka dibentuklah satu badan mal. Orang yang menerima tidak merasa menerima dari yang si kaya, yang si kaya tadi tidak merasa berjasa kepada si miskin. Jadi makanya Islam itu sangat indah, sangat indah. Nah, itu. Oke, aplikasi dari sholat tadi Ustaz ya, ngucap salam kanan kiri Ustaz ya. Kiri salam kanan kiri. Agar memang peduli dengan kanan dan kiri Ustaz ya. Peduli dengan kanan dan kiri. Oke, Ustaz Hadi, kalau kita melihat sejauh ini Ustaz fenomena di masyarakat kita, mungkin orang-orang yang beriman mengaku beriman itu adalah cukup dengan sholat saja Ustaz, dengan puasa saja. Tapi mungkin bahwasan zakat, infak, sedekah itu adalah bagian mungkin orang-orang yang sudah punya atau berlebih Ustaz ya. Apakah juga orang-orang yang seperti kita yang mungkin tidak punya harta yang berlebih juga dapat ada infak, sedekah ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan Ustaz? Bahwasan kita menunjukkan atau Ustaz ada aplikasi dari orang-orang yang beriman tadi, implementasinya. Betul. Jadi kan kita jangan sempit memanai zakat. Ya. Memang zakat ini secara garis besar yaitu mengeluarkan sebahagian harta kita. Jadi banyak
celah bagaimana kita untuk mengeluarkan harta kita. Apa yang ada dalam otak kita ilmu, itu harta kita yang tak ternilai. Kita punya ilmu, kita punya nasihat, kita punya ilmu agama, itu bisa kita zakat, bisa kita sedekahkan kepada orang-orang yang memang memerlukan itu. Itu makanya antara yang kaya, yang punya harta, antara yang berilmu, antara yang punya kekuasaan, dia tidak bisa dipisah. Satu tidak persatu bisa dipisahkan. Jadi maka di situ tadi ada badan amil. Kalau dari dulu sudah Baitul Mal. disebut itu. Oke, luar biasa Ustaz. Jadi semuanya apa bisa kita sedekah Ustaz ya. Bisa Punya sedekahkan. waktu kita sedekahkan. Punya Ada tenaga, waktu, ada tenaga, ada pikiran. ya lebih bagus lagi dengan duit Ustaz ya. Dengan duit. Tentu saja Ustaz ya, dengan Jangan harta ya. senyum aja. Iya. Oke, dengan harta aja. Nah, mungkin Ustaz kita lanjutkan kembali Ustaz terkait masalah bagaimana nanti program apa saja mungkin yang telah dilakukan oleh Basnas Kota Palembang Ustaz untuk kira-kira tadi bagaimana mensejahterakan masyarakat Kota Palembang khususnya. Mudah-mudahan ini para muzaki tergerak Ustaz dan mungkin insyaallah berlomba-lomba dalam kebaikan saat dia. Amin, amin. Mudah-mudahan. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali tema kita pada hari ini yaitu ciri-ciri orang-orang yang beriman setelah yang jeda satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam tema kita kali ini yaitu ciri-ciri orang-orang yang beriman ya. Bersama dua narasumber kita yaitu Ustadz EF Syarifuddin SPSI, Waka 2 Bidang Distribusi dan Pendayagunaan Basnas Kota Palembang, dan Alam Karam Ustadz Abdul Hadi. Tadi Ustadz Hadi dan Ustadz EF telah membahas bagaimana ciri orang-orang yang beriman. Ya pemirsa, tadi ini luar biasa, tentu saja akan menambah khasanah keilmuan kita. Kita akan lanjutkan kembali nih Ustadz EF Syarifuddin Ustadz. Kalau tadi Ustadz kita udah bicara banyak aplikasi program Basnas, ini Masya Allah luar biasa Ustadz Abdul Hadi ya. Perkembangan Basnas Kota Palembang ini bagaimana antara mengedukasi antara muzaki dan juga untuk bagi penerima mustahik Ustadz. Nah Ustadz, kalau terkait masa program Basnas Kota Palembang sendiri seperti apa saat ini Ustadz? Ya, Cedoli, Basnas punya 5 program: program kesehatan, program pendidikan, program kesejahteraan, program dakwah, dan juga program makmur. Di pendidikan, Basnas Kota Palembang alhamdulillah menyalurkan, membantu anak-anak kita yang putus sekolah. Mereka sudah tamat sekolah SMP tapi tidak mampu untuk mengambil ijazah, itu Basnas bantu. Kemudian ada juga anak-anak dari Palembang yang kesulitan untuk membeli buku, untuk membayarkan pendaftaran bulanan untuk sekolah, Basnas bantu di bidang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, Basnas Kota Palembang menyalurkan bantuan untuk pasien-pasien meskipun sudah ada BPJS, tapi obat-obat yang tidak dibantu oleh BPJS. Tidak di cover. Ada juga kemarin kami menemukan di salah satu warga yang ada di Sukarami itu punya penyakit apa ya? Yaitu obatnya memang tidak di cover, kemudian harus ganti popok apa tuh ya. Nah itu kan rutin gitu. Hal-hal ini yang tidak bisa di cover oleh BPJS. Nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya. Dari mana untuk membeli pampers, kemudian obat-obatan, kemudian obat-obat herbal gitu ya. Alhamdulillah Basnas bantu. Ada beberapa saudara-saudara kita juga yang bedah rumah ini makin bertambah nih Cek Doli ini. Alhamdulillah. Kita lihat bedah rumah ini semakin Masya Allah. Masya Allah. Padahal kita sudah meningkatkan bukan hanya bedah rumah, bukan hanya rehab rumah, ada sedekah rumah. Subhanallah Ketua Basnas sekarang. Masya Allah.
Iya. termasuk juga beda iman Ustaz ya. Insya Allah, insya Ya, Allah. bagaimana kita untuk mengasah iman kita Ustaz ya, agar insya Allah selalu senantiasa bersyukur tadi Ustaz kalau beda rumah Ustaz. Nah ini Ustaz Ed ini sesuai dengan jabatannya Ustaz Adi ya, wakaf pendagunaan tadi ada sampai insya Allah ada program bagaimana orang yang tidak mampu tercover BPJS ya, obatnya di luar itu mungkin dibantu dari Basnas Kota Palembang. Ini luar biasa, mungkin masyarakat Kota Palembang sangat membutuhkan Ustaz Adi ya. Nah Ustaz Adi tadi menyinggung masalah ciri-ciri orang beriman gini Ustaz Adi ya. Tadi kalau dilihat tadi program Basnas ini Masya Allah Ustaz Adi. Tapi ada beda rumah, insya Allah ini adalah beda iman juga Ustaz Adi. Nah, seperti apa Ustaz Adi mungkin masalah ciri orang beriman lagi Ustaz Adi? Oke, jadi kalau benar kita beriman, kita tidak akan menipu Allah. Masya Allah. Kita tidak akan menipu diri sendiri. Karena Allah itu bertanya, benarkah engkau beriman kepadaku? Kalau engkau beriman kepadaku, kenapa engkau biarkan orang kelaparan? Kalau benar engkau beriman kepadaku, kata Allah, kenapa engkau biarkan mereka? Jadi jangan menipu Allah, jangan menipu diri. Makanya Allah bertanya, Allah memberitahu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Dia sholatnya dusta kalau dia tak peduli dengan anak yatim. Dia sholatnya dusta, bohong, pura-pura kalau dia tidak peduli dengan fakir miskin. Sholat dia sebanyak apapun sholatnya takkan laku di sisi Allah kalau dia tidak peduli, dia tidak memperdulikan. Kalau dia tidak ada harta, dia punya ilmu. Dia punya ilmu bagaimana supaya anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin itu dia jangan jadi orang yang minder, jangan jadi orang yang pemalas. Dia ketemu mereka, ditemui mereka, dipompa, diberi motivasi dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi sekali lagi kalau benar dia beriman, dia tak akan nipu Allah. Oke, Ustaz Hadi mungkin saat ini bisa ngasih kesimpulan Ustaz, kita berada di penghujung acara Ustaz. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan, mari kepada seluruh masyarakat Kota Palembang, kita percayakan pada lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Palembang, yaitu Basnas. Kalau di zaman baginda Rasulullah ada Baitul Mal. Jadi kita baik sangka dengan Basnas. Kita baik sangka dengan lembaga yang resmi ini, supaya kita juga orang-orang yang kaya tadi bisa menjaga imannya, orang yang miskin bisa menjaga imannya, sama-sama terjaga. Yang kaya terjaga iman, nah yang miskin juga terjaga iman. Masya Allah. Saya mungkin kesimpulannya mungkin saya mengingatkan bahwa pernah dengar Dace ada riwayat di dalam Al-Quran, ada mayat yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta dihidupkan kembali. Ketika ditanya oleh Allah, nak ngapo, nak minta hidup lagi? Hanya untuk bersedekah. Dia tidak nak minta untuk sholat, dia udah minta nak umroh, dia udah nak minta jingok anak bininya, tidak. Cuma nak sedekah. Semoga kami menggugah hati pemirsa masyarakat Kota Palembang untuk tergugah bersedekah mumpung masih ada hayat di kandung badan. Masya Allah, luar biasa. Syukuran kasiran kepada Ustaz Abdul Hadi telah hadir di studio kita dengan tema kita di ciri-ciri orang-orang beriman. Semoga mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang, pemirsa Pal TV dapat mengaplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya mementingkan ego semata, tapi juga peduli dengan sesama kita Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada di penghujung acara. Tentu saja Cek Doli seperti biasa nak ngajak pemirsa, mari kita merenungkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Mudah-mudahan pemirsa, tema pada sore hari ini insya Allah menambah keimanan kita, dan insya Allah
Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Dan sampai jumpa kembali pemirsa di Cawisan pada minggu depan. Insya Allah setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di PAL TV, memang milik kita sama-sama. Dan insya Allah saya Doli Noviansa dan atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kami tutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.